Halo Kak, apa? Kak Naisila nggak kedengeran suaranya? Coba sebentar. Bentar ya Kak Valentin. Tadi ada satu murid Miss. udah keluar. Murid baru bentar ya. Oke Kak Valentin kan nanti mulai besok kan libur ya. Karena aku off juga. Jadi nanti kelas penggantinya di akhir bulan Agustus ya. Nanti aku kabarin lagi. Oh iya, Miss. Kak Valentin kan ada kelas yang di hari Hari Jumat, Miss. ya Jumat. Sama apa hari apa lagi? Udah ya? Jumat sama Hari Selasa, hari Selasa. Selasa dan Jumat. Hmm. Ya nanti kita gantinya di akhir minggu, akhir bulan Agustus, bulan apa? Akhir minggu keempat ya. Oh, berarti minggu ketiga kosong Minggu, ya, Miss? minggu besok tuh minggu kedua apa minggu ketiga sih? Bentar. Hari ini minggu Hari ini kan kedua. minggu minggu kedua ya hari ini. Iya, Sebentar. minggu ini minggu kedua. Ya jadi mulai besok sampai tanggal 8 off. Bukannya minggu ini minggu pertama ya? Eh, hari ini, bentar ya, Miss. Minggu pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi minggu kelima lah ya. Minggu kelima nanti penggantinya. Iya, minggu kelima, Miss. Ya akhir minggu, akhir bulan ya. Halo, Kak Naisila udah dengar belum suaranya? Dengar suara? Keluar. Sebentar nih. Aku mau mulai tapi nggak enak nih. Ya. Pak, kita mulai aja dulu kali ya. Iya, Miss. Saatnya aku share dulu deh materinya ya. Hmm. Hmm. Materinya udah aku share, udah terima belum? Belum masuk ya? Belum, Miss. Iya nih, tempat aku juga pakai pending gitu. Tapi koneksinya bagus sih. Oke, langsung aja deh kalau gitu ya. Kita masuk ke materi. Eh, Halo, Kanesila. Saya dengar suara aku nggak? Halo, iya Kak. Ya, udah bisa Baru ya. bisa. Ya, Boleh open cam dulu sebentar, soalnya kan ini baru pertama kali kita ketemu nih. Sesi pertama. Ya, oke. Thank you ya Kak Naisila udah hadir di sini. Thank you for joining this class. Ya, I will introduce myself. Ya, good evening. My name is Anggita Novria, but you can call me Miss Gita or Kak Gita. That's fine ya. And I'm so happy to meet you, and I will be your English tutor for this month. For fun facts, I have 13 years old son, and my favorite color are red and pink. And I love watching Netflix, especially romance and action. And I like Indonesian food, yeah, like nasi goreng and chicken satay. So here, as you can see here, I've been teaching you in English course, yeah, at Krista's English course for about 6 months now.
and my previous background working experience, mostly in a multinational company. Yeah, I've been in property industry for 7 years, and in total I have more than 20 years. Yeah, several company. So, and this is my contact details. As you can see, maybe you want to follow me on Instagram. So, Kak Naisila, can you introduce yourself? Okay, let me introduce myself. My name is Naisila Jayani Bahri. You can call me Sila. I'm 21 years old. I was born in Jakarta on 10 August 2001. Hobby? Ya, boleh. Sure. Okay. My hobbies are traveling and listen to music. Music like genre slow genre Mhm. like Lana Del Rey. Um, I don't know, but I like Lana Del Rey. Why I love travel because I can look other city other city in Indonesia. Okay. So you Enough. would like to travel domestic, just Yeah, domestic or international travel? domestic. Domestic. Okay. Okay. What is your activities now? Just study So you're a student, and how do we say universitas? university, college student, Oh yeah, okay. University university student. student. Mm. Or Then in Australia, university is more shorten ya, like uni. Ya, uni, uni. Ya, jadi universitas itu kalau di Australia itu suka disingkat jadi uni. uni. Oh, Ya, gitu. Ya, most of them like to make it short ya. Dalam bahasa Inggris tuh banyak kalimat yang disingkat-singkat. Oke. So have you joined English course previously? Sebelumnya apakah kamu pernah ikut yeah, kursus bahasa Inggris? yeah. Maybe 3 weeks yang lalu tuh apa? 3 weeks ago. 3 weeks ago in Pare. Oh, in Kampung Inggris. Yes. Pare, Kediri. So Yeah. you joined them offline? Yeah. Offline class. Offline class For every how long? day with tutor. Mm. We have 4 class. First, vocab. Second, speaking, pronunciation, and then last, grammar. So what level are you? I don't know. You don't know yourself what Yeah. level? Why not? You not Maybe consultation. 50. You can consultation with your teacher and have a consultation kan kamu bisa ya berkonsultasi dengan tutor kamu di sana, pembimbing. Eh, aku kemarin udah ujian sih, tapi kayak Mm-mm. aku tuh kayak kurang gitu loh. Jadi tutornya tuh fokusnya tuh kayak buru-buru. Jadi buru-buru, nggak Mm-mm. pelan-pelan gitu. Kan kalau bahasa Inggris kan harus pelan-pelan ya. Kalau ini tuh kayak Mm-mm. orang baru, maksudnya baru kita belajar itu harus langsung langsung dikasih empat empat kelas sekaligus tuh kayak mumet gitu loh. Oh, I see. Like dizzy. Langsung ke ya confused ya. Kadang-kadang kita jadi overwhelmed, ya, jadi Aha, kewalahan ya. Karena baru masuk tiba-tiba udah dikasih banyak banget materi dan suruh harus aha, pelajarin semuanya harus bisa gitu ya. very dizzy. Ya dizzy, Harus jadi langsung pusing. but Kenapa? harusnya aku 1 month, tapi aku nggak 1 month. sanggup. 1 month. Tapi akunya nggak sanggup. Jadi So, kayak udahlah balik aja gitu. Jadi aku oh, lanjut.
online aja fokusnya. Oh, tapi akhirnya kamu tetap lanjutin kursusnya online. Aha, gitu. Bisa ya? Bisa lah, semoga. Ya, jadi nah, harapannya apa nih kalau kamu ikutan kelas di sini kan online, kan beda dengan offline. Bukannya harusnya langsung bisa ya, bisa langsung praktek gitu online apa offline. Harapannya di sini ya kalau di sini kan nggak secara langsung tatap wajah, tatap body. Mm-mm, Di sini kan cuma just apa ya, gambar ya, mm-mm. gambar. Visual gitu ya, Ya audio jadi visual. nggak terlalu gugup. Oh, oke. Kalau live itu kan kayak, Nervous nervous. ya? Ya semakin diingat tuh semakin lupa. Oh gitu. Kenapa? Iya, kayak gitu. Kayak contoh nih materi speaking gitu. Kayak kita tuh udah hafalan, udah pas kita mau presentasi di depan, itu semakin dihafal tuh semakin lupa. Kayak gitu. Harapan aku sih di sini tuh kayak lebih mengembangkan apa ya, kayak kepercayaan diri sih, Mm-mm. belajar. Terus Jadi sama kamu, tujuan kamu untuk mempelajari bahasa Inggris itu supaya apa? lebih lancar. Tapi aku pengennya sih buat ke Australia. Dalam apa, apa maksudnya menyambung studi kah atau apa? Iya, Kerja? betul. Kerja sambil study lagi. Oke, jadi kamu mau melamar beasiswa nih, di situ mau Iya apply. nih. Ya, oke. So, Ya nggak mau TOEFL, nggak tahu TOEFL atau IELTS, aku nggak tahu, tapi aku pengen mm, belajar dulu kan belajar dulu ya. Oke. nih, mudah-mudahan Nah, sih bisa. jadi kalau kalau di sini ya. Nah, kalau misalnya kelas di sini, kira-kira kamu apa nih yang mau kamu pelajari? Lebih ke speaking mungkin ya, Mm, speaking speaking terus apa lagi yang kayak speaking dulu nggak sih, kalau misalkan kita tes TOEFL itu kita tuh harus fokusnya ke grammar ya. Memang semua kan, walaupun speaking, Aha. conversation itu memang ada, walaupun gimana ya, walaupun kamu bukan hanya kepercayaan diri ya. Jadi walaupun hanya kepercayaan diri, tapi struktur bahasa kamu acak-adul gitu ya, bisa dibilang Mhm. sama aja bohong gitu kan. Bener-bener. Iya, jadi ada ya orang yang bahasa Inggrisnya bagus gitu, pronunciation-nya bagus, tapi tata bahasanya dia nggak tahu, strukturnya, tata bahasa, grammar dia sama sekali nggak ngerti gitu. Jadi menurut aku sih jadi berantakan juga dia ngomongnya. Jadi Iya. kepercayaan dirinya udah ada, tapi tetap harus ada pengetahuan tentang struktur, tata bahasa yang seperti seperti itu ya. Jadi Mhm. bahasa Inggris dia tuh semakin bagus lagi gitu. Ya. Nah, di sini aku juga akan mau kasih tahu juga ya ke apa ke Kak Sila ya, panggilannya Kak Sila Mhm. ya. Kak Sila. Jadi di sini kelas ini adalah fokus untuk lebih ke conversation ya dan speaking. Nah, kalau misalnya conversation dan speaking itu bahasa Inggris itu kan terdiri dari 16 tenses nih. Ya, Mhm. dari 16 tenses dalam daily conversation itu yang dipakai hanya 5 ya. Yang dipakai hanya 5. Jadi sisanya 11 tenses itu yang dipakai itu hanya 1% aja. Ya. Nah, jadi dari 5 tenses itu kan terdiri dari simple present tense. Simple Mhm. present tense itu 80% dipakai dalam daily conversation. Dia adalah 80. tenses yang paling dasar ya. Setelah itu adalah simple past tense. Simple past tense itu digunakan untuk sesuatu hal yang sudah lampau terjadi. Ya, bahkan 1 menit aja nih, misalnya kita minum, habis itu kan udah tuh selesai. Yap. Itu udah termasuk past tense ya. Terus kemudian simple future tense untuk yang terjadi di waktu yang kemudian hari. Atau misalnya besok kita ada janji appointment, maka itu kita menggunakan simple future tense. Kemudian ada present perfect tense dan present continuous tense. Ya, present continuous tense itu untuk yang terjadi saat ini, masih berlangsung gitu. Jadi, misalnya ibu saya merawat saya dari kecil sampai saat ini, kan itu masih berlangsung kan. Walaupun kejadiannya, peristiwanya itu
sudah terjadi di masa lampau tapi masih terus berlangsung saat ini. Jadi yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau fokus atau konsentrasi untuk studi ke luar negeri, itu kamu harus ambilnya TOEFL atau IELTS. Tergantung nih negara tujuan kamu tuh mensyaratkannya apa, TOEFL atau IELTS. Nah, tapi kalau kamu memang maunya ke TOEFL atau IELTS, aku kasih saran kamu untuk cari tempat kursus yang lain karena itu ada tempat khususnya tersendiri ya. Dan itu biasanya lebih stressful karena kamu akan berhadapan dengan soal-soal TOEFL ya. Terus, Soal-soal TOEFL soal-soal TOEFL aja bagi penerima penerima apa ya beasiswa kayak LPDP ya mereka mhm, tuh harus apa namanya mereka itu bahkan masih bilang itu susah ya. Susah. Padahal mereka udah dapet ya beasiswa LPDP dan segala macam. Dan menurut aku lagi, kalau misalnya kamu mau cuma kayak ngelamar kerja aja di perusahaan multinasional di sini, menurut aku nggak perlu si TOEFL itu karena satu, biayanya mahal. Udah gitu sertifikat TOEFL apa IELTS-nya itu dia ada jangka waktunya ya. Kalau nggak salah berapa tahun gitu, 2 tahun. habis itu selesai. Iya, jadi menurut aku kalau cuma kamu mau melamar pekerjaan di sini di Indonesia, selama kamu bisa nunjukin bahwa kamu capable nih untuk bisa membuktikan ke bahwa kamu bisa bahasa Inggris, cukup dengan sertifikat dari mana gitu ya, sertifikat lembaga tertentu itu udah cukup sih. Kalaupun kamu nggak bisa menunjukkan bahwa kamu punya sertifikat, at least kamu bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam interview itu dengan bahasa Inggris yang kamu miliki. Itu aja udah cukup ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang grammar ya. Sebentar. Kayaknya aku udah share nih, aku nggak tahu deh kira-kira udah terima apa belum. Bentar, aku cek dulu ya. Udah ya, udah masuk kan? Lebih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai tense, tense sih. Sebenarnya lebih ke struktur bahasa ya. Struktur penggunaan atau perbedaan have, has, dan had ya. Bentar ya, oke. Ya udah bisa lihat ya screen-nya. Ya, jadi aku akan kasih penjelasan dulu nih, kasih materi sedikit. Kemudian nanti kita akan ada soal exercise. Jika kalian nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise. Aku ada beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang akan nanti kalian translate ke dalam bahasa Inggris menggunakan materi yang saat ini aku kasih. Ya, oke. Jadi have, has, dan had ini adalah salah satu kata ya yang sering kita temukan dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Ya, kamu mungkin masih bingung ya antara perbedaan have, has, dan had ya. Jadi have, has, dan had ini ya digunakan sebagai salah satu primary auxiliary verb ya, sebagai kata bantu yang tidak mempunyai arti, tetapi dia ini membantu pembentukan karakter tenses. Jadi beberapa hal nih yang perlu kamu ketahui bahwa have ini digunakan untuk subjeknya I, you, they, dan we ya. Sementara subjek lain itu untuk subjek lain yang sifatnya jamak atau plural. Kemudian has itu digunakan untuk subjek yang sifatnya tunggal atau singular ya. Contohnya seperti she, he, dan it. Nah, sementara had ini merupakan bentuk past ya atau verb to dan pasti past participle atau verb three dari have. Jadi had ini digunakan untuk kalimat past tense dan past perfect tense serta dapat digunakan untuk semua subjek ya baik singular maupun plural. Nah, jadi ketiga kata ini ya penggunaannya itu dapat berfungsi sebagai main verb ya dan auxiliary verb. Jadi kalau main verb ini berarti kata kerja utama di mana have, has, dan had ini berfungsi sebagai kata kerja yang berdiri sendiri. Jadi sementara auxiliary verb yang berarti have, has, dan had ini adalah kata kerja bantu yang memodifikasi makna kata kerja yang mengikutinya. Jadi sebagai auxiliary verb have, has, dan had ini selalu berpasangan ya dengan kata kerja yang lain. Nah, sebagai kata kerja utama, have, has, dan had ini memiliki beragam arti ya. Kita simak ya masing-masing ya fungsinya.
Fungsi yang pertama adalah sebagai kepemilikan. Ya, contohnya aku mempunyai banyak buku di kamarku. I have many books in my room. Ya, jadi have di sini adalah berarti mempunyai. Kemudian dia memiliki seekor kucing yang lucu. She has a cute cat. Artinya apa has di sini artinya memiliki. Kemudian yang kedua adalah berarti untuk menyuruh. I will have someone wash my car. Saya akan menyuruh seseorang mencuci mobil saya. Ya, ibuku menyuruhku untuk bangun. My mother has woken me up. Kemudian yang ketiga adalah melakukan atau menjalani. I was shocked. Ya, di sini memang tidak ada have, has, dan had ya. Tapi was ini fungsinya sama dengan apa have, has, dan had. Di sini juga ada they are having dinner now. Mereka sedang makan malam sekarang. Jadi di sini pakai have. Have itu berubah menjadi apa dengan tambahan ing, verb ing. Nah, yang keempat adalah berarti harus. Ya, kamu harus menambahkan kata to ya setelah have atau has. Jadi untuk membuatnya mempunyai makna harus sehingga artinya sama ya dengan verb must. Jadi contohnya adalah you don't have to believe me. Kamu tidak harus percaya aku. I have to go now. Aku harus pergi sekarang. Nah, kemudian untuk pemenggalan kalimatnya ketika kalian mengucapkan kata have to, itu have dan to itu tidak boleh dipisah seperti ini ya. You don't have to believe me. Itu salah. Tapi harusnya adalah you don't have to believe me. I have to go now. Gitu ya. Jadi bukan I have to go now. Itu salah. Ya, yang kelima adalah bermakna anjuran. Jadi had ini tidak berlaku untuk has dan have. Jika digabungkan dengan kata better, maka akan bermakna anjuran atau saran ya, yang berarti sebaiknya. Jadi contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. He had better go now, unless he will miss the flight. Dia sebaiknya berangkat sekarang. Jika tidak, dia akan ketinggalan pesawat. Jadi had better di sini adalah sebaiknya ya. Kemudian dia sebaiknya tinggal di rumah karena hari akan hujan. She had better stay at home because it will rain. Jadi had better ini artinya adalah sebaiknya. Kemudian yang keenam adalah telah. Have dan has ini dapat bermakna telah ya untuk atau sudah ya sama aja. Untuk menerangkan pekerjaan itu sudah selesai, telah selesai atau sudah selesai. Apabila digunakan dalam kalimat present perfect atau past perfect, jadi makanya contoh kalimatnya adalah I have told you before to not touch me. Aku sudah memberitahukanmu sebelumnya kan, maksudnya seperti itu ya, untuk tidak menyentuhku. Kemudian, dia telah meninggalkan rumahnya 2 jam yang lalu. He left her house 2 hours ago. Ya, he has. Sebentar, di sini ketinggalan. He has di sini artinya memiliki. He has left her house 2 hours ago. Nah, kemudian have, has, dan had ini termasuk ya dalam kata kerja leksiko atau yaitu kata kerja yang artinya bergeser ya pada kata benda yang mengikutinya. Misalnya had a rest artinya beristirahat, have a think artinya berpikir, have a try artinya mencoba, have a breakfast artinya sarapan ya. Nah, apabila have, has, dan have ini digunakan pada kalimat negatif, maka kamu harus ya menggunakan kata have, bukan has. Untuk semua subjek, baik yang sifatnya singular maupun plural. Jadi perhatikan ya contohnya berikut ini. She does not have a book, bukan she does not has a book. Ya, Ardi doesn't have a place to go, bukan Ardi doesn't has place to go. Jadi kalau dalam kalimat negatif harus selalu menggunakan have. Nah, kemudian has dan had ini bisa sebagai auxiliary verb ya. Jadi saat menjadi auxiliary verb, have, has, dan had ini selalu diikuti kata kerja bentuk ketiga. Atau kita sebutnya verb 3. Atau bisa juga sebagai past participle. Jadi have, dan has ini digunakan untuk present perfect tense dan had ini digunakan untuk past perfect tense. Jadi perlu ya kamu perhatikan bahwa present tense itu adalah kejadian diawali dari masa lampau dan memungkinkan sekarang masih berlangsung. Ya, ini present perfect tense ya maksudnya. Present perfect tense. Nah, sementara past perfect tense
adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau tapi sudah selesai ya saat itu juga, maka menggunakan past perfect tense. Nah, jadi berikutnya ini ada contoh berikutnya ya. Jadi misalnya ketika saya bangun pagi, istri saya telah selesai sarapan. Jadi kan aktivitasnya atau peristiwanya kan sudah selesai ya, maka menggunakan semuanya. Kalau dilihat lagi materinya, rumusnya di awal setelah have, has, dan had, maka menggunakan verb 3. Jadi karena ini aktivitasnya atau peristiwanya sudah selesai ya. Jadi when I woke up this morning, my wife had already eaten breakfast. Ya. Kemudian ketika saya sampai di kantor saya tadi pagi, saya menemukan bahwa saya telah meninggalkan laptop saya semalam. Ini kan kejadiannya juga sudah selesai ya. Maka di sini menggunakan when I arrived at my office this morning, I discovered that I had left my laptop on the night before. Jadi ada dua peristiwa dan dua-duanya sudah terjadi. Jadi kata-kata ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai kata kerja utama dan auxiliary verb. Jadi kalau sebagai kata kerja utama, maka have, has, dan had ini memiliki arti punya, memiliki, atau mempunyai. Jadi berikut ya contoh kalimatnya. I have cats. Aku mempunyai kucing-kucing. She has red bandana. Dia mempunyai bando merah. He had the items before. Dia dulu punya benda itu. Nah, sementara untuk auxiliary verb ya, itu kan fungsinya seperti is, are, do, does ya dan lain-lain. Jadi dalam hal ini have, has dan had ini digunakan dalam perfect tense. Jadi membutuhkan kata kerja utama ya agar kalimatnya menjadi lebih lengkap ya. Kemudian perfect tense ini dibagi menjadi dua lagi, yakni present perfect dan past perfect. Jadi pada present perfect ya penggunaan have, has dan had. Penggunaan have, has ini menandakan bahwa aksi yang terjadi di masa lampau tetapi tanpa penanda waktu yang jelas atau masih berlangsung sampai sekarang. Nah, sedangkan pada past perfect tense, penggunaan had ini menandakan aksi yang sudah selesai terjadi sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi rumus dasarnya selalu have, has, dan had ini diikuti oleh verb ketiga. Jadi have ini dipakai ya jika subjek dari kalimatnya adalah I, you, they, dan we. Jadi has ini dipakai jika subjek kalimatnya adalah she, he, dan it. Jadi contoh kalimatnya, saya atau aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku. I have done my homework. Dia sudah pernah melewati jalan itu. She has walked that road before. Ya. Jadi had ini adalah versi lampau ya dari have atau has, sehingga subjeknya bisa untuk ketujuh subjek yang ada. I, we, you, they, she, he, it. Ya. Jadi contoh kalimatnya, I walked back home and saw that he had thrown out my clothes. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku ya. Seperti itu. Jadi perlu diingat ya bahwa have dan has ini digunakan jika membicarakan aksi ya yang sudah terjadi tanpa penanda waktu yang jelas atau aksi itu terjadi di masa lampau tetapi masih berlangsung ya sampai sekarang. Jadi berikut ya contoh kalimatnya. Aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun yang lalu. I have learned about it years ago. Ya. Jadi have di sini digunakan karena artinya ada kemungkinan ya bahwa peristiwa itu masih berlangsung nih sampai sekarang. Kemudian aku sudah mempelajari hal itu semalam. I have learned about it last night. Jadi last night di sini adalah penanda waktu yang jelas ya. Sehingga penggunaan present perfect tense di sini itu tidak tepat. Jadi tidak bisa menggunakan I have. Karena kan ada last night. Last night aja sudah past tense gitu ya, sudah lampau. Nah, kemudian lalu yang benar itu seperti apa ya? Jadi kalau ada penanda waktu yang jelas, maka tenses yang dipakai adalah past tense. Jadi pakainya apa ya? Had gitu ya. Tapi sementara had itu kan digunakan kalau membicarakan aksi yang sudah selesai terjadi mendahului aksi lainnya. Jadi ada dua peristiwa. Jadi berikut ya contoh kalimatnya. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Jadi we realized that he had eaten half the cake. Jadi kan arti kalimatnya dia udah makan setengah kuenya terlebih dahulu baru kita sadar. Jadi ada dua peristiwa ya. Kemudian he had consumed the poison. Dia sudah meminum racunnya.
Nah, di sini kan ini adalah contoh kalimat yang salah ya, karena hal ini tuh tidak ada aksi lain yang mengikutinya. Jadi kalau mau pakai had itu harus ada dua peristiwa ya. Kalau kayak gini artinya nggak bisa. Jadi kembali lagi nih ke contoh sebelumnya. Kalau aksinya hanya diselesaikan, maka tenses yang dipakai adalah past tense. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka harus pakai past tense aja ya. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan enggak dari Kak Sila atau Kak Valentin? Apakah sudah cukup jelas? Kalau itu eh, digunainnya pas apa? It, maksudnya subjek it. Ya, subject it, Oh, it itu untuk kata benda. kata benda. Oke. Benda-benda yang di sekitar kita, termasuk hewan juga termasuk benda ya. Kasih Miss. Miss, kakak aja lah ya. Kak, makasih Kak. Boleh. Iya, Kak Valentin ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke exercise? Belum ada Miss. Belum ada ya. Oke. Kita masuk ke exercise ya, biar kita lebih paham nih tentang materi yang aku sampaikan. Bentar. Coba ini ya. Aku telah mengenal Dito sejak di sekolah dasar. Kak siapa? Siapa ya namanya? Kak Kasila. Aku Iya. te aku telah mengenal Dito sejak di sekolah dasar. Ini simple present. Ini apa? Jadi kalau kita sebenarnya bukan belajar tentang simple present ya, Kak. Jadi kalau kita belajarnya materinya kan tentang have, has, dan had ya. Saat ini kita belajarnya tentang have, has, dan had. Jadi verb yang digunakan adalah verb 3. Verb 3. Nah, di sini kira-kira pakai apa nih? Pakai have, has, atau had? Itu sejak sekolah dasar. Berarti pakainya have ya. Ya, Kalau jadi kalau kata kakak tadi had itu harus ada dua peristiwa. Berarti ini mm-mm, cuma satu peristiwa. Berarti I have. mm-mm. Mengenal Em, apa? mengenal itu apa? Coba verb one-nya dulu aja. Mengenal apa? No kan mengenal verb one-nya. Coba Oke. dirubah jadi verb 3 apa? Verb 3-nya apa? Verb Ada. tiganya Hmm, um, I don't know. you don't know? I have. I have no. Mas I have no. Itu kan verb one ya. Jadi nggak mungkin Mm. pakai verb one. Jadi pakainya verb 3. Verb 3-nya adalah known. Oh. Have noun. Dito. Since ya. Ya, Sejak since itu. Since in sekolah dasar itu apa, Kak? elementary school. Ah, I have known Dito since in what? Elementary Maybe school. can you write for me, please? Oke. Yes, yes, sure, sure. Elementary school. How do you read this? Okay, elementary school. Ya, jadi Okay, incomplete sentence. okay. I have known Dito since in elementary school. Ya, jadi nggak usah sebenarnya actually you don't have to put in ya, Uh-huh. preposition in. Jadi in ini hanya digunakan untuk misalnya di dalam, ya di dalam tempat yang lebih luas. Oh. Ya, misalnya di kulkas. Kulkas kan tempatnya luas ya. Di dalam Uh, tas, tas kan juga luas. Atau di dalam box ya, box juga luas. Jadi misalnya kalau kayak gitu kan pakainya in the fridge ya atau in the boxes, in the backpack gitu. Jadi kalau tempatnya luas atau misalnya di tempat yang lebih umum atau general ya, misalnya where do you live? I live in Indonesia. Kan luas kan Indonesianya di mana? Kan kita nggak mhm. tahu ya dia tinggalnya di mana. Atau I live in Jakarta. Kan Jakarta juga luas ya.
Gitu. Jadi kalau umum, hal-hal yang umum baru pakai itu. Tapi kalau di sini nggak perlu ya pakai. Aku telah mengenal Dito sejak di sekolah dasar. Kan tidak ada kata mana ya. Jadi I Ah, have known Dito since elementary school. Jadi itu oh, aja. itu aja cukup. Iya, itu aja udah cukup. Intinya kalau ini itu dipakainya untuk yang jangkauan luas. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya tuh lebih umum ya, atau lebih apa, tidak terlalu spesifik ya. Selanjutnya, sebentar nih Kak, untuk Kak siapa ya? Kak Valentin. Hujan turun sepanjang hari. Kak Valentin, Hujan turun sepanjang hari. The, the rain, the rain hmm? has, uh, the rain has, Ya, hujan turun sepanjang hari, Miss. ya, The rain has, mm-mm. sepanjang hari. The rain has, done all day. Apa? Coba dulu. The rain has, the rain has done all day. Hujan turun ya. Hujan turun tuh pakainya the rain itu masuknya apa? Kan kata benda ya hujan. Raining. Kalau hujan kan kata benda, jadi pakainya it ya. It has, karena it kan maka pakai has, karena hujannya kan masih turun nih sepanjang hari. Belum selesai kan? Hujan Belum. turun sepanjang hari. Jadi masih berlangsung ya. Maka verb ing. Kalau pakai verb ing artinya kegiatannya atau peristiwa itu masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. Jadi pakainya it has been raining all day. Hmm, Sampai sini udah paham belum Kak Valentin? udah ada, Miss. Ya, jadi sama ya kayak misalnya ibuku telah merawat saya dari kecil hingga sekarang, ya kan? Jadi peristiwanya itu masih berlangsung ya sampai sekarang, maka bisa menggunakan verb ing. Selanjutnya Kak apa? Kak Sila, aku sudah belajar di perpustakaan selama 2 jam. Aku sudah belajar Di perpustakaan selama 2 jam. di perpustakaan selama 2 jam, berarti I had. Kenapa pakai had? Kalau Kat, had itu kan hanya dipakai untuk 2 peristiwa. aha, Di situ ada 2 peristiwa. aku sudah belajar Mm, di perpustakaan. mm. Kata kerjanya kan hanya satu ya. Oh, Jadi hanya satu peristiwa. Jadi pakai apa? have. Mm-mm. I have Mm-mm. belajar tuh learning atau learn? Bedanya learning sama learn. Learnnya tulisannya gimana? L-E, learn. Learn. Oh, bedanya apa? Tahu nggak? I don't know. Jadi kalau semua kata kerja yang ditambahkan ing artinya sedang berlangsung saat ini. Sedang berlangsung saat ini. Ya masih berlangsung saat ini. Ya. Tapi terus bedanya learn sama study. Ada yang tahu nggak? Aku sering nih ngomong ini. Kak Valentin tahu nggak? Bedanya Eh, learn sama study. kalau learning itu dia yang mempraktekkan gitu, Miss. Belajar sambil mempraktekkan. Kalau study, Kalau tadi lebih ke contohnya belajar matematika, mm, lebih ke teori, Miss. ya, jadi kalau learn itu belajarnya lebih secara praktek ya.
Belajar dari praktek. Kalau study itu belajarnya lebih ke teori ya. Gitu. Kalau learning artinya belajarnya itu masih berlangsung sampai sekarang. Gitu ya. Misalnya biasanya ada tambahan kata keterangan atau adverbnya itu saya masih belajar sekarang kayak gitu ya. Saya baru bisa menggunakan verb ing ya. Kalau misalnya kayak hujan turun sepanjang hari, itu kan artinya belum ada kata keterangan yang menandakan bahwa hujannya itu sudah selesai gitu kan, masih bisa pakai verb ing gitu ya. Jadi it has been raining all day. Kalau di sini aku sudah belajar di perpustakaan selama 2 jam, kan artinya sudah, artinya aksinya atau actionnya atau peristiwanya ini kan sudah selesai. Jadi kira-kira bisa nggak pakai verb ing? I have. I I have. having. I have. Mm-mm. I have. Berarti ini secara praktek. No, I have learning. studied. Learning. Jadi gini ya, aku kasih tahu lagi contoh untuk learn sama study ya contohnya. Contohnya gimana sih belajar secara praktek sama secara teori. Kalau misalnya nih kita belajar memasak, kita kan nggak bisa ya belajar cuma teori aja, tapi kan harus hands on. Artinya itu kita harus langsung praktek gitu ya. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan kita nggak bisa ya cuma teori-teori aja. Namanya bahasa Inggris kan emang harus ada prakteknya. Makanya itu ya kita harus menggunakan we have to learn cooking itu bukan study tapi learning cooking gitu ya. Kalau atau learning English gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau matematika belajar secara praktek tuh ya gimana ya matematika? Kalau matematika biasa umumnya kan atau kerja kelompok gitu ya. Kalau belajarnya di perpustakaan nggak bisa belajarnya secara praktek, tapi belajarnya secara teori. Maka di sini menggunakan study. Nah, study itu bentuk ketiganya apa? Ada yang tahu? Study bentuk ketiga dari study apa? Nggak ada, Kak. Kak Valentin tahu nggak? Studied, Miss. Apa? Studied. Studied ya, benar. Jadi kalau kata kerja itu dia terdiri dari dua, yaitu irregular verb dan regular verb. Jadi kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Irregular itu yang tidak beraturan ya. Jadi kalau contohnya adalah kalau kata kerja tidak beraturan, otomatis kata-katanya jadi berubah nih. Kayak misalnya go. Kan go ini kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya ada yang tahu? Gone. Apa? Gone. Gone itu bentuk ketiga. Bentuk keduanya? When. Ya, when, baru ketiganya adalah gone. Jadi ini kan berubah nih ya kata susunan huruf-hurufnya. Jadi ini termasuk sebagai kata kerja tidak beraturan atau irregular verb ya. Kalau kata kerja beraturan yang disebut dengan regular verb, contohnya adalah ini. Pass. Pass kan lewat gitu ya. Bentuk ketiganya apa? Bentuk kedua dan ketiganya apa dari pass? Ada yang tahu? Kasihlah Kak Valentin. Nggak tahu. Nggak tahu, Kak. Kak Valentin tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, Miss. Pas. Kita belum dapat ya materi irregular dan regular. Belum. Belum ya, coba nanti aku kasih ya. Jadi kalau regular verb dia cuma ditambahin id aja untuk verb 2 sama verb 3-nya. Jadi seperti ini. Jadi dari past menjadi past ya. Itu verb 2 sama verb 3-nya biasanya sama. Jadi sama kayak ini. Potong, memotong. Memotong apa bahasa Inggrisnya? Cut. Cut. Ya, bentuk keduanya apa? Cutted. Bentuk ketiganya? Cutted. Bukan ya. Sama, cut. Oh. Nah, ini termasuk regular verb ya, kata kerja beraturan. Kemudian kalau membaca, membaca ada yang tahu nggak membaca? Bentuk kedua dan ketiganya apa? Bentuk pertamanya apa? Read.
Bentuk keduanya? Red. Bentuk ketiganya? Lupa, Miss. Oke, ini aku kasih tahu ya. Bentuknya, tulisannya sama, tapi cara bacanya yang berubah. Berbeda-beda ya. Jadi yang pertama ya kan read, yang kedua red, yang ketiga red ya. Cara bacanya gitu ya. Jadi beda-beda. Dan ini termasuk kata kerja beraturan atau regular ya. Kalau misalnya ini walk, walk kan berjalan. Bentuk kedua dan ketiganya apa? Walked. Ya, kedua dan ketiganya Walked, Miss. sama ya. Jadi kayak gitu ya. Ini termasuk kata kerja beraturan ya. Nah, jadi kalau yang tadi sampai mana ya, Kak Sila ya? Aku Ya, sudah aku gimana? sudah belajar di perpustakaan selama 2 jam. Mm-mm. Jadi gimana kalimatnya? I have. Mm-mm. Ini pakai verb ini ya. Kalau aku sudah belajar selama 2 jam, artinya kan aktivitasnya atau peristiwanya sudah selesai ya, karena ada kata sudah. Jadi menggunakan apa? Menggunakan verb 3. Jadi rumusnya itu kalau penggunaan have, has, dan had itu selalu menggunakan verb 3. Nah, belajar verb 3-nya apa? Belajar. Mm-mm. Study. Tadi kan Oh, bentuk pertama. Bentuk ketiganya apa? Bentuk verb 3-nya apa? Dari study, I don't know, Miss. tinggal ditambahin ed aja. Jadi Student. student itu pelajar. Student kan gitu, pakai nt. Kalau study kan ditambahin ed, jadi y-nya hilang, ditambah studied, bentuk lampaunya ya. Jadi gimana bacanya? I studied Mm-mm. Di in perpustakaan. library Mm-mm. for Selama 2 2 jam. for 2 hours. Ya, tapi untuk di perpustakaan, artinya kan udah spesifik nih. Ya, dia belajarnya di perpustakaan, maka tidak bisa menggunakan in. Karena in itu hanya digunakan untuk yang sifatnya umum. Kalau library kan artinya udah jelas nih, dia belajarnya di perpustakaan. Maka menggunakan at. Ya, jadi Oh. I have studied At at library for 2 hours. ya for 2 hours. Ya. Selanjutnya Kak Valentin. Andi telah mempelajari 2 bahasa asing. Ini mirip sama yang tadi ya, yang sebelumnya Kasila. Andi has Kenapa had? Kan Andi nggak ada 2 peristiwa. Miss has Ya, has. Andi has Mm-mm. mempelajari. Andi has learned Mm-mm. 2 bahasa. Apa tadi, Miss? 2 bahasa. 2 bahasa asing. 2 bahasa asing. Andi has learned asing. Asing itu apa ya? Foreign. Oh, foreign. Berarti two Foreign. foreign language gitu. Foreign Oh language. Bahasa. iya. Ya. Andi has learned Mm-mm. Andi has learned two
uh, Foreign, oh yeah, foreign language. ya, studied atau apa learn ya pakai ed ya learn ya. Andi has learned two foreign language. Coba nih selanjutnya. Sarah dan keluarganya pindah ke Yogyakarta bulan lalu. Coba Kak, siapa Kasila? Sarah dan Sarah dan keluarganya pindah ke Yogyakarta 2 bulan yang lalu. Sarah, pakai she ya? Enggak ya? Oh Ya benar. ini negatif, sorry. Sarah and family. Mm-mm. Kalau keluarganya itu dia tuh pakai cuma family aja atau family ada tambahannya? Ya ada tambahannya, kan ada keluarganya. Jadi pakai apa? Ada apa nih? Pronoun ya. Pronoun atau kata ganti. Apa? Sarah and pakai her, nggak mungkin her ya? Iya benar her ya. Benar ya? Mm-mm. Sarah and her Jadi family. itu termasuk possessive adjective ya. Possessive adjective. Ya. Sarah and her family move Mm-mm. move to Yogyakarta uh, 2 months ago. Ya. Sarah and her family Uh-huh. move Move has moved ya. Has-nya nggak ada. has moved. Has Oh, moved okay. to Sarah Yogyakarta 2 months ago. has moved to Yogyakarta 2 months ago. Okay. 2 months ago ya. Months ago. Selanjutnya nih buat Kak, siapa namanya ya? Valentin. Apakah kamu sudah mandi? Terus, Mana? Apakah kamu sudah mandi? berarti pakai have you Hmm? sudah mandi? Have you taken a bath? Have you Have taken you? a bath? Ya, Have bisa pakai you? already ya untuk penegasan juga bisa pakai already. Misalnya, have you already taken a Oh, bath ya? Kan bukan pakai verb do apa verb one ya. Take itu kan verb one. Jadi kalau verb tiganya apa? Taken. taken. Berarti have you already take a bath? Take take kan bentuk kedua, bentuk pertama take, bentuk kedua, bentuk ketiga apa? Taken. Ada n-nya. Taken. Ini 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 sudah Bentuk ketiga, sudah taken. Yang mana? oh, aku mau nanya ini udah berlalu atau belum gitu. Oh, kan benar udah ditanya. Ditanya, apakah kamu Oh, sudah mandi? Ya. Kalau selanjutnya Kak Sila, oke. ya, kamu dari mana saja? Mana Ya. saja? You Hmm, oh, mana saja? Ayo, kamu saja. Jadi pakai 5W 1H. Kalau dari mana? 5W 1H apa aja tahu nggak? Pertanyaan kalau dari where mana, kayaknya gimana? Dari mana? Kalau lima where diri dari when, terus apa lagi? Where? Apa? Where? Ya, terus? Who? What? Ya, terus? When? Terus haknya apa haknya? How? Ya. Nah, untuk pertanyaan kamu dari mana saja, jadi pakai apa? Pertanyaan yang mana? Kalau what itu kan untuk nanya apa? Orang kan? Ya.
Kalau kamu dari mana saja, jadi pakai apa? Pakai where. Iya, where. Jadi kalau itu terus pakai apa? Have, has, atau had? Iya. Iya, where have you been? Kan kalimat itu dari mana aja gitu ya. Where have you been? Bentuk pertama. Jadi been itu adalah bentuk ketiga ya. Where have you be? Bentuk Kenapa? Kenapa tadi? Artinya kan sama itu ya. Jadi bentuk ketiga verb three dari be itu ada tense. Oke, selanjutnya ya. Mereka belum mengirim pesanan kami. Kase apa? Valentine. Mereka belum mengirim pesanan kami. Pakai apa ini? mereka belum berarti they have Hmm? they have not Ya, belum mengantar ya. mengirim. Oh, mengirim. Berarti they have not sent. Mengirim apa ya, Miss? Pesanan kami, Pesanan kami send we order. kami apa kami? Oh, send us order. Our. Oh, send our order. Ya, karena as itu apa? Us itu kami. Iya, tapi dalam bentuk apa? Pronoun apa itu? Kamu udah dapat tentang pronoun kan materi? Us itu kepemilikan ya, Miss ya? Iya. Oh iya, lupa. Kalau our apa? Subjek kan? Iya, iya, iya. Eh, apa? Kalau our posesif ya. Kalau as itu objek ya. Kamu udah dapet tentang pronoun belum sih? Pronoun kayaknya belum, Miss. Iya itu. Jelas. Sekarang udah jelas? Aku dengar suara kamu juga putus-putus ya. Halo, gimana? Kak Halo? Valentin? Ya, Udah, gimana? Miss. Udah. Gimana? Gimana tadi Kak Valentin udah dapet kan materi pronoun? Udah, Udah. Miss. Oke. Coba ya selanjutnya. Hmm, bentar-bentar. Sampai di sini, kira-kira kalian ada kendala atau kesulitan apa ya? Nata bahasanya aja sih, Miss. Oh, itu Kak Valentin ya? No, no, ini Sila. Oh, Kak Sila. Kalau Kak Valentin, ada kesulitan apa Kak Valentin? Nggak ada kesulitan nih Kak Valentin ya? Lebih ke ini sih, Miss. Enggak, Miss. Kata kerja. Kata kerjanya apa? Yang termasuk kata kerja apa aja? Ya. Yang kalau ini tadi, Miss. Kalau yang day itu dia pakai have. Kalau Hmm. misalnya, iya, kalau misalnya dia kata benda itu pakai has. Itu. Oh iya, memang harus dipelajari. Maksudnya harus diketahui dulu nih sebelum kita masuk ke contoh-contoh kalimat. Have itu digunakan untuk apa aja, has itu digunakan untuk subjek apa aja gitu ya. Have itu untuk apa aja tahu nggak? Have itu untuk I, you, Mm-mm. we, they. Ya, kalau has
Has itu untuk she, he, it. Kalau had, Kalau had itu untuk yang sudah lampau. ya bisa untuk subjek apa aja? Subjek untuk she, he, it. Yang had, yang had. Oh, Yang had itu jadi bisa I. untuk ketujuh subjek ya? Oh, Semuanya ketujuhnya. bisa. Oh iya, Ya, iya. I, we, you, they, she, he, it. Ya. Jadi kalau misalnya diganti nih ya, it-nya tiba-tiba jadi snow, kamu juga harus tahu ya. Kalau snow itu kan artinya kata benda, maka bisa menggunakan has. Hujan, itu kan noun ya. Noun. Kata benda sekitar kita ya. Termasuk juga hewan. Hewan itu juga kategorinya adalah it. Iya, Miss. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba si atau she, he-nya diganti ya menjadi noun ya atau nama orang, nama misalnya nama orang kan noun ya, noun kata benda. Misalnya nama orang laki-laki, nama orang perempuan. Nah, ini kita juga harus tahu ya kategorinya apa kan. Misalnya Alan atau my dad, my mom. Itu kategorinya nanti dimasukkan kemana? Masuknya ke she atau he karena kan kalau namanya perempuan atau nama laki-laki kan kita bisa ya kategoriinnya sesuai dengan jenis kelaminnya mereka masing-masing, itu kan. Tapi kalau misalnya apa my parents, kalau my parents kan nggak bisa ya dikategoriin she atau he karena terdiri dari apa plural, itu jamak ya kan. Jadi dia masuknya kemana kalau my parents? Have. My parents ya have ya. Jadi nggak bisa pakai has. Jadi intinya kalau misalnya subjeknya jamak atau plural lebih dari satu maka menggunakan Pakai have. ya. Kalau misalnya subjeknya apa singular atau tunggal cuma satu aja pakai has. Pakainya itu has. Ya, tapi pengecualian ya untuk I. Walau I ini kan kelihatannya cuma satu Eh, ya, tapi dia pakainya have ya, bukan has. Nah, selanjutnya siapa? Giliran siapa ya selanjutnya? Dia telah mengajak anjing jalan-jalan sebelum dia datang ke sini. Coba, siapa yang mau nih? Kak Valentin dulu deh. Oh, boleh tulis nggak, Miss? Dia telah Dia telah, sebentar. Dia telah mengajak anjing jalan-jalan sebelum dia datang ke sini. Coba. Ini artinya kan ada dua peristiwa nih. Iya. Datang ya itu datang bukan dating. Kan ada dua peristiwa jadi pakai apa? Pakai had. Ya, coba gimana? He had invite a dog. Mengajak apa? Mengajak Mengajak anjing jalan-jalan. apa ya, Miss? Invite. Mengajak anjing jalan-jalan kan artinya anjingnya juga ikutan jalan, kita juga jalan-jalan kan. Jadi menggunakan walk itu bentuk pertamanya. Karena di sini menggunakan bentuk ketiga, jadi pakainya gimana? Walk ditambah walk walk walked. ya, tambah id. Jadi bacanya walk ya. Kemudian gimana? They had walk. Dia, uh, dia. oh, he had Mm-mm. walked dog. The dog kan anjingnya udah pasti kan anjingnya yang itu. The Jadi dog. kalau udah pasti pakainya the. Heeh. The dog. Sebelum dia uh, datang ke sini. the dog. Jalan-jalan. The dog berarti for a jalan-jalan for a walk gitu ya, Miss. For Nggak a usah walk sih. Jadi walk the dog aja itu artinya udah mengajak anjing jalan-jalan. Walk before the dog. Mm-mm. before he come to this. Oh, to here. Because Come here. Nah, yeah, come-nya jadi pakai verb here. berapa nih? Verb 2. Coba verb 2-nya dari come here apa? Come, Come apa? Kan come bentuk pertama. yeah.
comes here. Comet. Bukan. Comet deh. Came. Came here. Ya. Jadi she had walked the dog before Or he she come atau here. he came She here. came here. Ya. Seperti itu ya. Kalau itu contoh penggunaan had. Coba Miss. nih, siapa ya? Kak Sila. Iya. Jika saya punya uang banyak, saya akan membeli rumah baru. Gimana, Miss? Aku tulis ya. Jika saya mempunyai atau memiliki uang banyak, saya akan membeli rumah baru. Memiliki. Jadi has itu kan juga bisa mempunyai arti memiliki. Had ya. Have, has, dan had itu kan bisa mempunyai arti memiliki ya. Coba kamu buka-buka lagi deh materi yang aku share. Jika saya mempunyai uang banyak, saya akan membeli Rumah baru. Itu kan ada dua peristiwa ya. Jadi pakainya apa? had. Ya. So, jadi if ya pakai if ya, Kak. Ya. If I had ya itu Had itu kan artinya sudah mempunyai atau memiliki. Kan had itu bisa digunakan untuk artinya kepemilikan. Dia sebagai main verb, kan kata kerja utama. Artinya memiliki. Jadi had itu sudah artinya memiliki atau mempunyai. If I had money, money ya. Money itu termasuk kata apa? Benda kan? Kata benda. Bisa dihitung nggak money itu? Nggak bisa. Bisa dihitung apa enggak? Bisa. Money itu tidak bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung hanya nominalnya. Nominal di kertas lembar uang itu. Jadi maksudnya yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung itu maksudnya kita kan nggak pernah ya menyebut money itu sebagai a money. Jadi kalau misalnya maksudnya bisa dihitung itu kita bisa menggunakan apa satuan atau sebuah ya. Misalnya kayak apel. Apel itu bisa dihitung apa enggak? Bisa karena bisa menggunakan an apple. Ya enggak? Mobil itu bisa dihitung apa enggak? Bisa karena bisa menggunakan a car. Tapi kalau money, kita nggak bisa hitung uang itu dengan menyebutkan a money atau an money kan nggak pernah dengar kan ada kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau money maka menggunakan kata much. Untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung itu seperti uang, apalagi beras, air. Itu kita menggunakan much. Ya, garam. Cinta bisa dihitung apa enggak? Enggak. Maka kamu sering kan dengar seperti ini, I love you very much. Ya. I love you very much. Aku sangat mencintai kamu. Sering kan dengar kata itu kan, kalimat itu. Jadi itulah ya menggunakannya much. Jadi money ini bisa menggunakan much atau bisa juga menggunakan a lot of. Money. A lot of money bisa. Much money juga bisa. Nah, untuk benda-benda yang tidak bisa yang bisa dihitung baru menggunakan money. Money-nya kayak gini tulisannya ya. Money. Misalnya buku, many books. Ya kan? Buku kan bisa dihitung. Itu ya perbedaannya. Jadi gimana tadi jika saya mempunyai uang banyak, saya akan membeli rumah baru. If I had tadi pakai lot of ya? Bisa pakai a lot of, bisa pakai much. Oke. If I had a lot of money, I would buy a new house. A new house, cara bacanya ya. A new house, oke. Ya, jadi betul ya. If I had much money, I would buy a new house. Sampai sini udah paham belum, Kak? Siapa? Kak Sheila.
Mudah-mudahan. Udah ya. Kemudian ini coba Kak Valentin. Marina. Bentar. Marina telah memanjat banyak pohon ketika dia masih kecil. Marina telah memanjat banyak pohon ketika dia kecil. Banyak. Nah, ini kan ada dua peristiwa ya. Ya. Ketika dan ada apa? Ketika Ketika telah memanjat banyak pohon sama ketika dia kecil. Itu kan kita termasuk dua kategori peristiwa ya. Jadi menggunakan berarti pakai had. Had. ya. Jadi setelah had itu Marina. langsung verb 3 ya. Iya. Berarti Marina had climbed many tree. Mm-mm. Banyak pohon. Pohon kan bisa Ketika dihitung. Jadi when menggunakan apa? Pohon kan bisa dihitung. bisa berarti pakai Many books. banyak. Kayak many books, buku kan bisa dihitung. Maka menggunakan many books. Oh, Ya, jadi many kalau tree. misalnya pohon bisa dihitung jadi menggunakan Many tree. Many. many trees. Many Tetap ada trees. S-nya di One belakangnya pohon. kayak many books. Yeah. Jadi Many many trees. trees. Mm-mm. Many trees when she child. Nah, When, ketika dia masih kecil ada kata kerjanya enggak? nggak ada. Kalau Berarti enggak ada maka when pakai to she be. is To be dalam itu when she is child. Gitu, Miss. tunggu, belum selesai ya. Jadi ketika to be dalam past tense itu terdiri dari apa? Kalau misalnya to be dalam simple present kan is MR. Tapi kalau to Iya. be dalam past tense itu apa aja? Terdiri dari apa aja? Pakai was. Was Was dan word. ya. Word. Nah, kalau untuk Marina jadi pakainya apa? Pakai was, Miss. Ya, jadi when she was ketika Eh, dia kecil pakai bukan child ya. Tapi bisa kecil. juga sih sebentar. When she was a child ya. Bukan child bacanya tapi child. 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 Ya, when she was a child ya atau when she was a kid ya bisa juga. Tapi bukan when she was baby. Karena kan anak bayi nggak bisa manjat pohon ya waktu masih bayi. Miss. Oke, sampai sini udah paham kan mengenai penggunaan had? Udah, Miss. Udah ya. Jadi udah bisa dong kalau misalnya aku minta kalian bikin PR penggunaan ini kalimat si had apa have has had Boleh, Miss. boleh ya. Nanti aku minta kalian untuk mengerjakan PR ya. PR-nya bentar. PR-nya ini ya, membuat 5 kalimat menggunakan have, has, had. Ya, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. 5 kalimat aja. Boleh dibikin paragraf ya, atau boleh dibikin apa namanya tuh? Kalimat aja biasa ya. Iya, Miss. Terus translate. Nah, nanti ini PR-nya nanti akan kita bahas nih di sesi berikutnya ya. Oke, Sesi Miss. pertemuan berikutnya. Jadi kan nanti ini aku ada apa? Besok, mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 8 kan aku ada off dulu sebentar. Nah, nanti kelasnya itu akan diganti di minggu kelima ya. Minggu kelima bulan Agustus. Nanti aku Iya, kabarin tanggalnya ya. iya, Miss. Nah, untuk kelas pengganti, kalau misalnya kalian berhalangan ada hadir, boleh ya dikabarin ke aku. Kalau misalnya mau diganti kelasnya, ya kabarinnya paling lambat 30 menit ya. Kalau bisa sih sebelum itu, kalau mau Iya, diganti. Jadi kalau nggak ada kabarnya, otomatis angus ya kelasnya. iya, Miss. Atau lewat dari 30 menit, atau misalnya ya udah mau menjelang-menjelang kelas, tapi baru ngabarin, otomatis nggak bisa diganti kelasnya. Oke, selanjutnya. Nah,
Saya berharap kami tidak pernah datang ke sini. Coba Kak, siapa nih namanya? Kak Skila. Saya berharap kami tidak pernah datang ke sini. Ada berapa peristiwa nih? Satu. Ada dua ya. Saya, Yang pertama kan saya berharap sama kami tidak pernah datang ke sini. Itu ada dua. Jadi pakai apa? pakai had. Ya, pakai had. Langsung disusun kalimatnya. So, jadi, oke. Saya berharap. I wish Hmm? we Hmm? we never Sebelum tidak never pernah ada ah, tambahan ya had. ada tambahan ya. We had I never never tidak pernah datang ke sini. come here. Ya, betul. Mm-mm. I wish we had never come here. Ya, betul ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, dia, sebentar, tidak jadi. Oh, ini. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Coba Kak Valentin. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Have, has, dan had itu kan bisa artinya untuk mengalami ya. Ya. Jadi pakai Si apa nih? Ada dua peristiwa kan? pakai had, Miss. Ya. Berarti she had she had scream. Mm-mm. She had scream because she mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk apa ya? Mengalami apa ya, Miss ya? Because she Nah, jadi kan has, jadi have, has, dan had ini bisa artinya sebagai artinya apa? Mengalami ya. Kalau kamu oh buka lagi ya materi itu ya, dia itu oh bisa artinya tuh bermacam-macam ya, karena dia itu bisa jadi main verb, bisa jadi auxiliary verb ya. ganti gitu ya. Jadi sebenarnya have, has, dan had itu tidak mempunyai arti, tapi dia itu kayak jadi membantu membentuk suatu kalimat gitu ya. Hmm, Ya, kalau di sini kan bisa sebagai melakukan atau menjalani, mengalami seperti itu ya. ya, Miss. Berarti she Mm-mm. she berarti she had scream because she mengalami she was nightmare. Mengalami ini kan had She had ya. lagi ya. Berarti Jadi she had. berteriaknya nggak usah pakai had, karena kan coba kamu apa dilihat lagi, dianalisa lagi bahasa Indonesianya. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk ya, ini tak kurang buruknya. Oh, Mimpi buruk ya. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk, ya kan? Jadi si screamed ya, si screamed pakai id karena bentuk ketiga. Si screamed because she had apa? because Nightmare iya. ya. Jadi had-nya itu bisa apa? Artinya bisa memiliki arti mengalami ya. Jadi kalau ada kata ini jangan bingung ya. Aduh, mengalami artinya apa ya gitu. Had ya. Kenapa pakai had? Karena ada dua peristiwa. Dia berteriak dan satu lagi dia mengalami mimpi buruk. Ya, Miss. Udah paham belum?
Udah, Miss. Ya. Jadi she screamed because She she had had nightmare. Coba Kak Sila sekarang. Kami sangat haus dan kami memiliki sedikit air. Kami sangat haus. Dan kami memiliki sedikit air. Ada dua Kami, peristiwa ya. ya, Jadi pakai? pakai had. Ya. Kami, Mm-mm. we are, Kenapa pakai are? we had, Kenapa sangat, pakai had? Kami sangat haus. Di situ ada kata kerja nggak? no. Kalau nggak ada kata kerja kan pakai to be. To be-nya apa nih? Dalam apa past tense ya. Kita akan sebutnya dalam past tense ya. Kenapa past tense? Karena kan kalau ada dua peristiwa pakainya had. Had itu kan juga past tense ya. Jadi tetap kalau aturan atau rumus dalam have, penggunaan have, has, dan had itu selalu menggunakan apa? Verb ketiga kan? Past participle. Jadi nggak ada yang pakai verb one. Nah, kami sangat haus. Jadi gimana? To be-nya apa? To be-nya untuk we apa? To be untuk we. Mm-mm. Eh, aku belum belajar, Miss. Kamu tahu nggak yang dimaksud to be itu apa aja? Nggak tahu. Is MR itu to be ya. Is MR ini adalah to be untuk simple present tense. Ya. Tapi kalau to be-nya, tapi kalau tenses-nya berubah, otomatis to be-nya juga berubah. Misalnya to be dalam past tense ya, itu berubah lagi menjadi was atau were. Ini untuk past tense. Nah, kamu harus ketahui lagi nih, is MR itu digunakan untuk apa aja? Tahu nggak, is MR itu digunakan untuk subjek apa? To be is ini digunakan untuk subjek apa? Hmm, nggak tahu. Kalau tadi kan udah aku jelasin sih ya. Jadi kalau untuk subjeknya yang singular atau tunggal, kamu tahu nggak subjek yang tunggal itu terdiri dari apa aja? Subjek, Subjek tunggal apa aja? subjek, verb satu sama objek. Subjek tunggal terdiri dari apa aja? Kak Valentin tahu nggak? Subjek Si yang dimaksud dengan subjek tunggal apa aja? subjek tunggal itu she, he, it. Ya, si it. Kalau subjek plural atau jamak, tahu nggak siapa aja ini subjeknya? You, we, Mm-mm. they. You, we, dan they. Ya. Jadi gini ya Kak Sila ya. Kalau subjek dalam bahasa Inggris itu kan terdiri dari 7 ya. 7. Yaitu I, we, you, they, he, she, it. Itu ada 7 ya. Nah tapi kalau kamu harus menentukan dulu tuh ya. Yang mana yang jamak, yang mana yang tunggal. Maksudnya tunggal itu maksudnya dia itu cuma terdiri dari satu orang. Itu tunggal, hanya ada satu. Ya, dia laki-laki, dia perempuan, she, he, dan it. It itu kan kata benda. Hewan juga termasuk kata benda, tapi harusnya satu. Kalau misalnya lebih dari satu, maka dia termasuk subjek plural atau jamak, lebih dari satu. Maka masuknya you, we, sama they. Nah, kalau misalnya subjeknya itu kamu harus tahu dulu nih ya. Subjek untuk plural, subjek plural itu maka menggunakan to be-nya apa? Kak Sila tahu nggak? Nggak tahu. Kak Valentin tahu subjek plural to be-nya apa?
pakai are. Ya, itu kan dalam simple present, ya kan? Ya, Kalau dalam present past tense, maka menggunakan pakai were. ya were ya. Ini yang tadi aku tanya ini tuh. Jadi kalau untuk kami sangat haus dan kami memiliki sedikit air. Tadi udah aku kasih tahu ini ada dua peristiwa ya. Maka menggunakan had. Terus to be-nya untuk past tense untuk to be untuk subjek kami. Apa untuk dalam past tense? We. Ya kan ini subjeknya adalah we. Ya, to be untuk subjek we dalam past tense. We ini kan termasuk plural ya. Ini udah aku tulis ya di sini di Zoom chat. Jadi sebenarnya kalian udah paham sih. Jadi ya, tadi aku tulis yang terakhir adalah subjek plural. To be-nya adalah are ya untuk simple present. Tapi kalau dalam past tense maka berubah menjadi were ya. Were. Were. Nah tadi aku tanya kalau misalnya subjeknya kami, ya kan? Kami artinya apa dalam bahasa Inggris? We. We. Jadi kalau we ini to be-nya apa dalam past tense? Were. Ya, were ya. Jadi we were sangat apa sangat? So So, thirsty. haus? Thirsty. Ya, we were so thirsty. Dan kami Thirsty. memiliki sedikit air. Jadi gimana selanjutnya? And we have little water. Memiliki. We have. And we have. Kan ada dua peristiwa, jadi pakai Had. had. We We had had little sedikit air. water. Ya, a little water. We were so thirsty and we had a little water. Sampai sini ya masih ada yang bingung nggak? Masih bingung sih karena baru juga grammarnya soalnya kayak beda gitu loh. Jadi kayak agak membingungkan nih, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, semangat ya Kasila ya. Iya, soalnya Kak Valentin ini udah murid dari bulan kemarin, jadi dia udah Oh, belajar tentang simple present. Jadi aku nggak bisa, belum bisa ya ngajarin. Kecuali kalau Kasila kelasnya beda nih sama murid baru, mungkin aku bisa ngajarin nanti. Soalnya jadi apa? Kak Valentin jadi double ya belajarnya. Oke, coba nanti ya next sesi mungkin Kak Sila aku kasih murid pairingnya sama murid baru juga ya yang baru join bulan ini. Nanti kita belajar sama-sama lagi ya dari boleh. nol. Dan mungkin aku kan kasih di materinya simple present ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Hmm, Kak Valentin? Jadi sebenarnya ini bukan termasuk tenses yang berbeda ya, karena ini memang sudah umum ya digunakan. Jadi kan kadang-kadang ya ada beberapa murid aku yang nanya sih ya, apa sih Miss ya perbedaan antara have, has, dan had ya. Jadi seperti ini ya cara penggunaannya. Jadi kalau have dan has itu menunjukkan bahwa kegiatannya itu masih berlangsung saat ini gitu ya. Jadi dan artinya itu kadang bisa berubah-berubah ya tergantung dari konteks kalimatnya. Kadang bisa menjadi apa? Memiliki, mempunyai ya, merasa atau apa? Tadi ya, menderita gitu. Jadi dia itu bisa berubah-berubah ya. Karena sifatnya dia itu sebenarnya tidak mempunyai arti. Dia itu bisa menjadi main verb, bisa menjadi apa? Auxiliary juga ya. Ya bisa berarti untuk menyuruh, bisa menjadi harus, ya bisa berarti mempunyai atau memiliki, bisa untuk menyuruh, ya, mengalami. Jadi bisa artinya tuh bisa bermacam-macam. Jadi bukan apa? Bukan ada artinya tertentu gitu ya. Dia juga bisa berarti telah atau sudah.
yang bisa berubah menjadi maknanya menjadi anjuran gitu. Bisa menjadi harus. Jadi banyak ya artinya. Nggak bisa hanya diartikan satu aja. Coba ini terakhir mungkin ya. Kak Valentin ya, teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit seketika aku menelpon. Teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. Temanku sudah menunggu sekitar 5 menit. Nah, kalian nih harus tahu dulu ya, menganalisa dulu nih, ya, apa nih kalimat ini artinya gimana, ya. Teman-temanku kan artinya ini teman-temanku ini udah menunggu ya sekitar 5 menit yang lalu lah ya, 5 menit lalu ketika aku menelpon. Jadi kan ketika dia menelpon, teman-temannya ini masih menunggu. Nah, kan artinya apa? Sudah terjadi, sudah lampau. Ya, sudah lampau dan masih terjadi kan sampai saat ini. Iya, Mm-mm. berarti my friend Mm-mm. were Kenapa my pakai were? friend Kan ada kata kerja di situ. kerja menunggu. Oh iya, berarti my friend have waiting Mm-mm. about 5 Mm-mm. minutes Mm-mm. when I was called. Kenapa pakai was? Kan ada kata kerja menelpon. When I am called. Nggak pakai I When am lagi. I called, ya. When I called. My friend have been waiting for about 5 minutes when I called. Kan ini kita pakainya semuanya bentuk verb 3 ya. Jadi nggak usah lagi pakai to be apa? To be present. Jadi to be present tense itu to be is MR itu nggak berlaku di sini ya. Iya, Miss. Have itu berbarengan dengan been ya, Miss ya? Iya, Have been. I've been. Kamu udah belajar tentang present continuous, present perfect, present continuous gitu, present perfect Perfect. udah kan? Perfect belum, Miss? Oh, present perfect belum. My friend have been. Iya, coba nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya kegiatannya itu masih berlangsung, itu pakai pakai verb ing ya. Jadi sudah aku jelaskan. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi dan waktunya udah jam 00 nih, ya. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Miss. Oke, see you. Have a good night. Iya, Bye. Thank you Miss. so much. Bye-bye.